Yesus, kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah hadir pada ibadah pada sore hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan Yesus, dengar Dia panggil nama saya. Haleluya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil nama. Katakan ku jawab ya. Jawab ya, Haleluya. Amin. ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Katakan ku jawab Ku ya. jawab Haleluya. ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Yesus, ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Oh giranglah. oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Sekali lagi kita katakan oh giranglah. oh giranglah, Haleluya. oh giranglah, Puji Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Bersama-sama dari Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari persiapkan hati kita untuk taburi firman Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan Yesus, lebih dalam lagi kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami semua. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Yehuwa. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan namanya yang kudus. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu. Thank you Jesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan Kehidupanku, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita tinggikan Tuhan Yesus. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus, ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi
dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus. Amin, thank you Jesus. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Dia yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Namamu kudus, yang layak disembah. Kau yang layak ditinggikan, Tuhan Yesus. Kau yang layak terima pujian. Berdiri di tengah Thank you Jesus. Kau ditinggikan, untuk setiap kebaikan, Kau dipuji, setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Tuhan Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, selalu ada kesempatan bagi kami untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami membaca dari Matius pasal 18. Kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bersama-sama, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut orang anak berarti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Bersama-sama, Jika jika kamu aku kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicamkar ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Bersama-sama, Karena karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Bersama-sama, dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tentang menasihatkan sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Bersama-sama, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau orang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bersama-sama, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia memulai mengadakan perhitungan, dihadapkannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya.
bersama-sama. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar dari berteman dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi itu kepada tuan mereka. Bersama-sama, raja itu menyeru memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Bersama-sama maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Amin. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan seluruh isi alam semesta ini. Engkau Tuhan dan Engkau Bapa kami. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa. Tuhan Yesus sudah membayar kami lunas dan kami boleh mengucap syukur dan kami berbahagia dan biarlah hidup kami hidup yang berkenan selalu di hati Bapa. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, ya Bapa berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Nah, ini kita baca semua Matius 18. Siap melayani. Ya. Bukan ya. Siap melayani? Yes, ya. Nah, di sini konteksnya terhadap tentang terbesar dalam kerajaan sorga. Sama seperti yang tadi kita udah baca, menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Siapa yang mau menjadi terbesar dalam kerajaan sorga? Ya, Tuhan malah mendorong, ya, memotivasi supaya kita menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Tapi ada langkahnya, ya, ada caranya. Ya, maukah Anda menjadi yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mau, ya, pasti. Ya, satu-satunya langkah hidup kita ya tujuannya ya ke sorga. Nah, sebab itu persepsinya harus benar. Ya, untuk menjadi terbesar dalam kerajaan sorga, saya mencatat semuanya dari Alkitab nih, ya. Nggak jauh, nggak di luar situ ya. Semua ada di dalam Alkitab. Seperti tadi ya, bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Aku percaya Alkitab itu firman Allah. Ya, jadi kita nggak boleh lari-lari. Kiblatnya istilahnya atau pandangan kita, mindset kita hanyalah kepada firman Tuhan. Ya, setiap perkataan Tuhan Yesus itu yang menjadi dasar atau landasan hidup kita. Amin. Ya, yang pertama, untuk menjadi terbesar dalam kerajaan sorga dikatakan apa? Bertobatlah. Sama seperti seorang yang punya hutang. Tadi kan ada yang punya hutang kan? Nah, dia datang kepada raja, ternyata ketika dia memelas, minta belas kasihan, diampuni gak? Diampuni. Sebenarnya
hutangnya dia itu nggak sanggup dia bayar. Kalau hartanya dijual, anaknya, istrinya, rumahnya, ladangnya, tetap nggak akan sanggup untuk membayar hutangnya itu. Nah, itulah demikian dengan kita, saudara. Jadi kita juga sama seperti orang yang berhutang. Siapa yang sanggup membayar hutangnya terhadap Tuhan? Tuhan Yesus, Raja segala raja, sudah mati buat saudara. Dan saya juga. Ya. Nah jadi sebenarnya kita itu nggak layak. Kita nggak sanggup bayar hutang untuk supaya kita tebus. Oke saya bayar hutang saya bisa masuk kerajaan sorga. Nggak ada yang sanggup. 100% penduduk dunia ini nggak bisa masuk. Karena perlunya itu adanya penebusan. Ya. Siapa yang menebus? Hanya satu nama. Tuhan Yesus Kristus saja. Berbahagialah mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua tentang pertobatan juga dikarenakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kecenderungan manusia itu berbuat dosa. Coba aja saudara tanpa ngajarin seorang anak kecil aja. Ya, seorang anak kecil tanpa diajarin, nggak dididik, nggak dibimbing, pasti akan makin lama makin jahat. Ngikutin kemauannya dia. Ya, dia akan menjadi orang yang mungkin egois, ya, mungkin jadi orang yang serakah, menjadi orang yang mau menang sendiri. Apa katanya dia harus diikutin sama orang tuanya. Nah jadi saudara, karena manusia itu sudah lahir dalam dosa, maka setiap anak-anak dididik untuk takut akan Tuhan. Amin ya. Yang kedua, langkah untuk menjadi terbesar bukan meninggikan diri tentang jabatan atau fungsi, bukan. Malah yang kedua ini merendahkan diri. Ya, seperti yang Tuhan katakan, kalau engkau merendahkan diri dan menjadi sama seperti anak kecil ini, nah merendahkan diri ini seperti apa? Merasa dirinya tidak ada satupun dalam dirinya yang layak untuk dipersembahkan atau untuk menjadi tebusan, menjadi bayaran untuk masuk surga, untuk menjadi terbesar dalam surga. Jadi saudara, di dalam diri kita maupun kepintaran, talenta yang kita punya, kekayaan ataupun apapun, nggak ada yang layak untuk bisa kita membayar menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Malah terbalik, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang tinggikan. Ya, sebab itu rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Ya, udah paling rendah dah ya. Jangan meninggikan sedikit aja, 1 senti aja, saudara meninggikan diri, nggak bisa. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, menyambut anak kecil dalam namaku. Apa artinya? Menganggap orang yang lemah adalah semua sama saudara kita di dalam Tuhan Yesus. Ya, jadi tidak menyesatkan atau tidak menganggap rendah orang yang mungkin hina. Padahal orang yang hina itu bisa saja Tuhan bilang, itulah aku. Ya kan? Maka itu kita jangan pernah menilai orang dari performannya, tampilannya. Bisa salah. Ya. Sebab itu saudara, malah yang Tuhan berikan kepada kita apa? Taruhlah belas kasihan kepada setiap orang. Ya, saudara akan melihat orang dengan cara pandang Tuhan. Jadi ketika kita melihat orang itu, kelihatan gagahnya, kelihatan mewahnya, kelihatan cemerlangnya secara dunia. Tapi saudara kalau melihat dengan cara pandang Tuhan akan berbeda. Orang yang sekuat apapun bisa saja rapuh di dalamnya. Tetapi terbalik, orang yang kelihatan sederhana,
yang seolah-olah nggak mempunyai apa-apa, kemampuan apa-apa. Tapi Tuhan pandang mulia. Malah dari doanya Tuhan dengarkan dia. Jadi saudara jangan salah menilai nih, karena kacamata kita nih yang sering salah. Mata kita tuh sering salah. Ya ketika dia dielulukan Tuhan, dielulukan oleh manusia, kita juga ikut mengeluh-elukan. Ya kita malah menyambut dia. Ya. Tapi anak kecil atau orang yang nggak mampu, tersolir, tidak dianggap, malah kita hina. Wah, jangan sampai salah bertindak atau bersikap. Yang keempat, untuk menjadi besar dalam kerajaan sorga, ini semua ada di Alkitab saudara. Saya cuma mencatat aja. Menegur dan menasihati dalam kebenaran. Nah saudara, ini kita harus benar-benar proaktif. Ketika ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah. Ya, supaya kita menyelamatkan yang hilang. Ya, saudara jangan sungkan ketika itu ada kesalahan, ada dosa. Sebenarnya gitu. Apalagi kalau Roh Kudus yang gerakin, tegurlah dia. Nah itu ya saudara, jadi jangan didiamkan. Bahkan di dalam jemaat Wahyu, di Wahyu, dia lihat semuanya bagus, tapi aku mengecam perbuatanmu, kata Tuhan, kata malaikat Tuhan. Karena di antaramu ada penganut ajaran, nah siapa itu ya? Nah, ada Bileam, ada macam-macam. Jadi ketika di tengah jemaat ada sesuatu dosa yang Tuhan yang mereka ada dipelihara di situ, Tuhan suruh tegur supaya kita semuanya purity, murni di hadapan Tuhan. Dan demikian juga ada timbal balik nih. Timbal baliknya kita kalau kita mau terbesar dalam kerajaan sorga, kita ditegur. Siapa saya? Saya tinggi loh jabatannya di sini. Kamu jemaat nggak bisa negor saya pernah tua nih. Oh nggak bisa juga, ini timbal balik. Kalau kita bisa negor orang, kita juga bisa ditegur. Bisa saja kita salah. Karena kebenaran kita bisa saja yang kita pakai. Nah maka itu hal ini adalah tentang timbal balik saudara. Kita negor, kita juga bisa ditegur ya kan. Nah orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika dia ditegur, dia bilang terima kasih Tuhan Yesus. Engkau meluruskan supaya aku tidak sesat. Ya yang berikutnya, mengasihani dan mengampuni ya. Karena kita berhutang sama Tuhan Yesus, betul ya? Nah orang yang berhutang sama kita ada gak? Ya mungkin kecil-kecilan lah ya. Tapi bisakah kita mengampuni dan menerima dia? Karena ketika dia keluar nih, orang yang sudah diampunin itu ibaratnya kita. Di luar itu pasti ada orang yang bersalah kepadamu. Ada orang yang nyakitimu. Ada orang yang menganggap engkau rendah, ada yang menganggap engkau tidak layak, ada yang menganggap atau memperlakukan engkau tidak adil. Itu ada. Membuat engkau mungkin ya semena-mena, disemena-menain, nggak dianggap ya kan? Bisa nggak? Bisa. Tapi adakah engkau mengasihani dan mengampuni? Ya kan? Sama seperti kita, aku telah menerima pengampunan dari Tuhan, jadi aku juga mengampuni. Aku sudah menerima penebusan, penghapusan dosa, hutangku sudah lunas, juga hutang orang yang bersalah kepadaku, aku ampuni, aku hapuskan. Nah seperti itu saudara. Itu langkahnya semua itu menjadi yang terbesar. Melenceng dikit dari ini, meleset saudara, nggak jadi yang terbesar. Raihlah yang tertinggi, supaya engkau terus menjadi sempurna. Karena Tuhan maunya kita sempurna, sempurnalah kamu sebab Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi nggak ada yang ini saya nggak bisa, nggak usah lah. Yang ini saya mau, nggak bisa. Yang satu dikerjakan, yang lain tidak boleh ditinggalkan. Yang berikutnya, kita mendapatkan kemurahan, kasih karunia dari Bapa di sorga. Nah, dengan kita melakukan yang tadi itu, yang sesuai firman Tuhan di dalam Matius 18, maka kita akan mendapatkan kasih, karunia, dan kemurahan dari Bapa di sorga. Dan itu harganya jauh lebih mahal
dibandingkan sekedar kita menaruh belas kasihan, mengampunin, ngapusin dosa, ampuni kesalahan orang. Saudara nggak akan kebayang upahnya Bapak, imbalan yang Bapak berikan tidak pernah kita bisa pikirkan atau timbul dalam hati kita. Mungkin segini ya, enggak. Itu jauh melebihi apa yang kita kira. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Disediakan Bapa bagi mereka yang mau mengasihi Dia. Caranya gimana? Ampunilah, belas kasihanlah, terimalah. Amin saudara, gak gampang. Ngomongnya mudah, tapi prakteknya ini jiwa kita nih masih ada nempel nih. Egois masih ada. Kepentingan kita masih ada. Mau dilayanin. Saudara, kalau di dalam rumah tangga semua berburu melayani, wah dahsyat ya kan? Semua melayani, ya, aku mau melayani, wah senang. Tapi terkadang, saya udah capek kerja. Sediain saya dong makanan. Sediain saya dong, kok gak sambut aku? Wah, misalkan. Nah, kayak gitu lah saudara. Jadi kita harus terus menerus hidup di dalam kerendahan hati. Prosesnya belum selesai saudara. Selama saudara masih hidup di dunia ini. Nah ini di sini dikatakan, bertobat dan merendahkan diri. Tuhan katakan di dalam firman-Nya, saudara tinggal cari aja ya. Ini saya belum sempat tulis di dalam Roma berapa gitu ya. Hiduplah oleh Roh. Jadi kita tuh harus denger-dengeran suara Roh Kudus. Dia yang menemani kita setiap waktu. Nggak ada teman yang bisa nemenin saudara. Suami atau istri pun nggak bisa nemenin. Ya. Tapi Tuhan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam hatiku. Dan dia senang diajak bercengkerama. Ya. Sebab itu hiduplah oleh Roh. Hiduplah di dalam Roh. Terus yang kedua, nah satu kalau kita hidup dalam Roh, daging sebenarnya akan otomatis sebenarnya mati. Matikan tabiat yang buruk dari kita. Tabiat kita apa tuh? Nah itu karakter kita tuh buruk sebenarnya saudara, awalnya. Nanti kalau lama-kelamaan diubah. Kita egois, kita mau untukku, ya. Nah itu enggak, kita harus saling seimbang. Karena ada kalanya, apalagi di rumah tangga ya kan. Ini kan udah berkeluarga semua ya. Nah itu, kita harus saling ini. Karena kalau enggak ada titik kelelahan. Kalau ada titik kelelahan, udah mulai timbul emosi maupun ini. Nah itu yang harus supaya kita maintain ya saling pengertian. Nah Roh Kudus lah yang memberikan kita pengertian. Ya, yang berikutnya bertobat dan merendahkan diri. Ingin menjadi besar dan terkemuka ala dunia. Nah itu nggak bisa. Ya kita banyakkan orang menjadi besar mau dihormati ketika jalan dibukain pintu atau apa gitu ya. Itu nggak layak. Apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Kita harus ingat itu. Apa yang kita bilang itu yang bagus. Tuhan bilang bukan menurutku. Yang terkecil, yang terhina Tuhan angkat tinggi. Malah begitu. Jadi persepsi kita salah banget deh. Terus yang ketiga. Nah ini yang tadi minta dilayani. Layani aku dong. Aku udah capek kerja. Aku kan yang menghasilkan uang. Aku kan yang menghidupi keluarga ini. Tanpa aku mana bisa nih bangunan atau rumah tangga ini. Misalkan. Enggak. Itu justru karena Tuhanlah kamu bekerja. Kamu memang disuruh menyopang. Ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah inilah yang kita harus bertobat. Minta dilayani. Ke saya. Nah ini yang perlu. Malah kita seperti yang kita tuh bagus tuh. Ya, siap melayani. Bagus tuh. Yang tadi kan, ya udah bener gak kita praktekkan itu. Yuk saya mau melayani. Ada apa? Ya mungkin kalau seorang istri perlu dipeluk kali ya. Bisa dibelai ya udah. Terus yang berikutnya. Nah ini, melayani duluan. Yuk berlombanya untuk melayani. Ya kan? Nah, berlomba tuh.
Wah senang pasti. Kebiasaan di rumah tangga istri melayani. Ini istrinya banyak lebih daripada pria. Wanitanya 4. Ya, jadi melayani duluan. Karena apa? Ini teladannya Tuhan Yesus, ya kan? Aku datang untuk melayani. Nah, jadi karakter Tuhan Yesus untuk melayani itu adalah karakter yang rendah hati itu harus melekat sama kita. Sehingga baru kita bisa melayani. Kalau enggak agak susah pasti. Pasti ini kedagingannya akan berat. Tapi ya kita memang prosesnya harus ke situ ya. Yang berikutnya, nah ketika kita mau bertobat dan merendahkan diri, nah ini cirinya adalah menganggap orang lain lebih utama. Di rumah tangga dulu kita prakteknya, paling gampang soalnya. Karena di rumah tangga tuh apa? Dia orang yang kita sayangin, betul? Ya kan? Nah udahlah saya duluan. Hah? Iya, kita karena paling gampang. Tapi kalau di luar coba, waduh susah ya, susah. Apalagi dia udah nyakitin kita, dia sering ini kita. Tapi nggak apa-apa, saudara praktek dulu di rumah tangga. Tuhan perhatikan, ketika engkau praktek di rumah tangga berhasil lulus, masuk ke area lingkungan yang lebih besar. Dan menganggap yang lain lebih utama. Oke, amin. Berikutnya, menyambut anak kecil dalam namaku. Menganggap semua orang adalah saudara, meskipun anak kecil. Siapapun anak kecil tanda kutip nih ya. Quote and quote tuh ya. Jadi orang yang rendah mungkin, orang yang nggak ada nilainya. Tapi semua Bapa ciptakan seluruh isinya. Ya, yang berikutnya, meskipun ini kita harus menyambut anak kecil, nyatakan kebenaran. Beritakan kebenaran meskipun dia anak kecil ataupun pada siapapun juga. Karena kalau ada dosa, Tuhan berikan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai ada cemar. Ya, kita mau membawa semua orang datang kepada Tuhan Yesus. Karena Bapa maunya sorga penuh. Ya, jangan takut, minta bimbingan Tuhan Roh Kudus untuk menegur dan menasihati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dulu hidup dalam firman, maka itu akan terpancar ya dari pikiran, dari ucapan, sehingga orang akan mengenali kita adalah, oh ini dia orang yang disayang Tuhan, saya mau ikut dia lah. Saya melihat bahwa dia kok diberkati Tuhan, oh saya mau ikut dia. Apa yang rahasianya ya? Rahasianya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah gampang jadinya, karena orang sudah terpikat karena Roh Kudus ya. Yang berikutnya, mengasihi dan menyambut. Nah barang siapa menyambut aku, menyambut firmanku, menyambut Tuhan Yesus. Dikatakan, dia menyambut Bapa di sorga. Bahkan di sini dikatakan apa? Menaruh belas kasihan dan pengampunan. Ya, mengampuni setiap dosa dan kesalahan yang menyakitkan. Ya, mungkin kalau kesalahan orang lain secara umum nggak apa-apa. Ya, wah itu bukan kesalahan terhadap saya. Tapi bagaimana ketika kesalahan itu, dosa itu menyangkut kepada kita, saudara. Disakitin, ya saudara mungkin dicaci maki, mungkin saudara mendapat sesuatu yang tidak enak. Apakah kita mau tetap menyambut orang itu, mengasihi orang itu, mengampuni dia, menaruh berkat, memberikan berkat dari Bapa? Kita naruh bara api, kata Tuhan, ya kan? Di atas kepala orang. Nah dengan demikian biarlah orang mengenali bahwa kita adalah anak-anak Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Habiskan? Nah, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sudah mencatat, menerima dan menyampaikan apa yang hamba dengar dari Tuhan Roh Kudus. Kami mau belajar untuk praktek firman-Mu. Karena sungguh firman-Mu dahsyat, firman-Mu luar biasa. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Kami dipulihkan, kami mendapatkan revival dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, puji bagi nama Tuhan Yesus ya, buat firman Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita semua. Amin. Ya, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan bersama-sama, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemberanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita satu pujian, Allah itu baik. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam nama-Nya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa.
Bapa di surga yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk memuji Tuhan Yesus, untuk meninggikan Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Saatnya kami juga akan berdoa syafaat, kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami, supaya kami berkenan untuk menaikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalanmu Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya gerejamu GBHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Kami berdoa bagi Presiden Indonesia, kiranya diberi kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Badan Pekerja Pusat Sinode GBI. Kiranya terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk 10.000 jemaat lokal dan menuntaskan amanat Tuhan Yesus di dunia ini. Berdoa untuk Ketua Sinode GBI Pendeta Ruben Adi Abraham dan Ketua BPD Bekasi Pendeta Sahlan Nenggolan, kiranya menjadi alat di tangan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Berdoa bagi pemilihan Ketua BPD dan Ketua Sinode yang baru tahun 2027 mendatang, kiranya sesuai dengan pilihan Tuhan Yesus, sehingga Gereja Betel Indonesia akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus, penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam urat, asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di surga, kami berdoa buat kami dan seluruh jemaat GBHT Kudus. Jadikan kami jemaat-Mu yang rendah hati, yang menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Biar kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga terus untuk kami mengucap syukur buat kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat GBHT Kudus.
Berdoa buat keuangan jemaat dan keuangan gerejamu Bapa, Engkau pasti akan mencukupkan keperluan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, baik persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan diakonia, persembahan dana abadi, persembahan ucapan syukur, dan semua persembahan yang kami bawa kepadamu. Kami berdoa buat kami yang mengelola persembahan ini, tambahkan hikmat kepada kami Tuhan, tambahkan kejujuran kepada kami. Kami berdoa untuk pelayan firman-Mu, khususnya sore hari ini hamba-Mu Bapak Penatu Adi Praganta. Terima kasih Tuhan, dia mendapat kesempatan menyampaikan pesan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan seluruh hidupnya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus. Jadikan kami jemaat yang setia, yang sungguh-sungguh, yang militan, yang mengutamakan Engkau, yang berintegritas. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari berdiri. Bersama-sama kita naikkan Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kasih Tuhan Yesus menjadi perisai, pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami. Sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perhatian kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di surgalah yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pemuda dan pengerja sehati yang boleh terlaksana pada sore hari ini. Tentunya pasti dengan tuntunan Tuhan Roh Kudus. Sebentar kalau kami juga akan rapat di tempat ini ya Tuhan Yesus, biar Roh Kudus menolong kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Pemuda dan pengerja sehati GBI Hati Kudus, kami beribadah sehati untuk menggenapi firman Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih kalau ada makanan kecil bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.